wae we. Labunya, aduh, ayo Bu, Siap. sok dimulai, tos mulai. Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam Bu Rina. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Bu Rina sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Sehat walafiat. Bagaimana sekarang Ibu perasaannya hari ini? Alhamdulillah saya merasa gimana ya? Senang gak senang, agak tegang, agak Loh, tegang, kok dan digdug gimana gitu. dagdikduk? Kenapa Ibu dagdikduk? Coba Ibu sekarang tarik napas dulu Bu, biar agak rileks gitu ya. Tarik napas Ibu pelan-pelan dari hidung. Sudah Bu, tarik napas. Tahan sebentar Sudah Bu. siap. Ya, lalu keluarkan ya pelan-pelan. Gimana sekarang sudah agak tenang? Ya, Alhamdulillah sekarang udah bisa lega Bu, Iya, dan sudah tenang. alhamdulillah ya Bu. Untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching sama Ibu Arin ya Bu? Iya benar Bu. Saya Ya, telah menyiapkan alur ceritanya dan diteruskan dengan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. iya bagus Bu. Ya, jadi coaching kali ini coach sama coachingnya akan saya amati dan saya nilai ya Bu sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Ibu sudah menerapkan pertanyaan alur filter dan rasa. Jangan lupa pada kompetensi menyiapkan pertanyaan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach ya. Untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya, Bu? Saya ingin mengembangkan pada kegiatan coaching ini kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif, dan memiliki kehadiran penuh gitu. Jadi bisa konsentrasi penuh untuk mengikuti kegiatan coaching kali ini. Iya, Bu, baik. Jadi ada 3 kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan ya. Yang pertama pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan aktif atau presence, ya kehadiran penuh. Oke, kompetensi yang mana kira-kira yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Secara spesifik yang ingin dikembangkan adalah saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Bu. Luar biasa sekali ya Ibu kali ini. Kira-kira indikator ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Dalam kegiatan coaching kali ini, saya ingin menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya. Oke, baik Bu. Tujuan Ibu sangat luar biasa sekali ya.
Tetap semangat ya Ibu Ibu Erika, semoga yang Ibu harapkan itu tercapai. Nah, jadi untuk pra observasi kali ini sudah kita laksanakan ya. Sekarang silakan Ibu lanjut untuk melaksanakan coachingnya bersama coach Ibu, Ibu Arin. Silakan Ibu, terima kasih ya. Sama-sama Bu Rina, dan terima kasih kembali atas motivasi dan semangat yang diberikan untuk saya. Iya Bu, sama-sama. Mangga silakan Ibu. Halo Bu Arin, Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Kira-kira ada apa ya? Tumben. Ini gini Bu, maksud saya tuh ingin ngobrol sama Ibu. Gini Bu, jadi saya mengalami situasi tentang di kelas. Akhir-akhir ini murid saya kurang sopan Bu terhadap saya selaku gurunya dan kurang menghargai gitu Bu. Setelah saya tanya, mengapa kalian seperti itu? Jawabnya katanya karena enak gitu kalau sama saya itu kayak bukan ke guru tapi ke temen, katanya gitu Bu, kata anak-anak. Lalu eh, memang ya Bu ya, awalnya saya juga pernah memposisikan diri sebagai teman kepada murid-murid saya di tahun sebelumnya dan itu berhasil. Nah, untuk tahun sekarang tuh kok merasa nggak seperti tahun kemarin gitu Bu. Kayak apa ya, seperti jadi bumerang bagi saya gitu Bu. Eh, Berbeda dengan tahun yang lalu. Gitu Bu. Hmm, Oh, jadi begitu ya Bu Arin. Jadi Bu Arin ini memposisikan dirinya itu sebagai teman ya Ya, Bu. untuk murid-murid Bu Arin di kelas 5 ya Bu ya. Betul Bu, kelas 5. Dan ternyata anak-anak malah jadi kurang sopan, berani, kurang menghargai Bu Arin. Ya. Karena mereka malah menganggap Bu Arin itu sebagai teman dan gak ada canggung-canggungnya. Mhm, mhm. Nah, betul banget Bu, seperti itu gitu. Jadi keadaan di kelas saya itu ya nggak kayak ke temennya gitu. Oke Bu, nah kira-kira tujuan Ibu Arin mengajak berbincang sekarang dengan saya ini, kira-kira uh, apa ya Bu, apa yang ingin dibahas lebih dalam lagi? Ya Bu, jadi saya ingin menemukan cara atau misalkan solusi gitu Bu ya, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, apalagi di kelas 5 ini gitu Bu. Saya harap sih anak-anak itu bisa bersikap lebih sopan kepada saya dan menghargai saya sebagai gurunya gitu, atau eh, sebagai wali kelasnya. Inti dan tujuannya sih saya ingin eh, mengajak ke ibu atau meminta bantuan ke ibu untuk mencari solusi untuk permasalahan ini, Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya agar anak-anak nurut, Hmm, lebih sopan ke ibunya, ya. meskipun posisi ibu di sini, posisi kontrolnya itu bertindak sebagai teman. Nah, mungkin sejauh ini kendala apa yang dialami oleh Bu Arin sehingga Bu Arin belum bisa bersikap tegas kepada murid-murid Bu Arin itu? Jadi gini, Bu. Kalau menurut saya gitu ya, kendala terbesarnya itu ya saya belum bisa tegas kepada mereka karena mental mereka. Saya merasa mental mereka itu belum atau tidak, bahkan tidak ya Bu ya, tidak sekuat anak-anak tahun lalu. Kalau kalau tahun yang lalu kan berhasil ya Bu. Karena yang sudah-sudah saya merasa bahwa
posisi sebagai teman adalah posisi yang terbaik untuk pendekatan dengan anak-anak di kelas, Bu. Terusnya lagi, Bu, eh, kalau saya ingin mencoba memposisikan diri sebagai manajer gitu, maka anak-anak itu seperti yang ekspresinya tidak senang gitu, Bu. Karena eh, karena mereka itu beranggapan saya galak gitu, Bu. Saya tegas, tegasnya tegas enggak ngejurus gitu, Bu. Bahkan galak. Ya, Bu ya, kalau kasarnya mah galak gitu. Anak-anak tuh sering nyebutnya tuh galak. Dan akhirnya jadi ada semacam masalah baru, Bu. Jadi dari saya sih khawatirnya kalau saya seperti itu, takutnya anak-anak tidak mau cerita apa-apa lagi ke saya. Takutnya anak itu menjadi tertutup juga kepada saya. Sedangkan untuk menggali potensi peserta didik itu kan butuh keterbukaan ya, Bu ya. Dan salah satunya dengan cara menjalin kedekatan dengan anak-anak gitu, Bu. Hmm. Oh, jadi kendala selama ini yang dihadapi Bu Arin yaitu anak-anak kurang sopan karena Bu Arin posisi kontrolnya sebagai teman. Dan ketika dirubah posisi menjadi posisi manajer, jadi Ibu menjadi lebih kuat, maka anak-anak menganggapnya Ibu itu mempunyai sifat yang galak Iya, gitu, Ibu. karena ketegasan Ibu, begitu ya. Nah, terus dari masalah tadi yang diungkap sama Bu Arin, kira-kira harapan Bu Arin untuk anak peserta didik itu seperti apa, Bu? Ya, kalau harapan saya gitu, anak-anak lebih apa ya, Bu, lebih tertib gitu. Terus bisa menghargai kepada saya dan kepada sesamanya. Terus bisa lebih sopan. Juga mental mereka itu bisa lebih kuat. Jadi ketika kita bisa menasehati apapun, anak-anak itu bisa menerima gitu, Bu. Menerima eh, harapannya itu gitu, Bu. Hmm. Kemudian sejauh ini mungkin dari 2 bulan yang sudah berjalan, pelajaran apa yang Bu Arin lakukan atau rasakan? Misal kalau dilihat dari diukur ya Bu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira nilainya berapa kondisi dari Ibu Arin dan anak-anak kira-kira berapa ya Bu misalkan? Kalau misalkan saya menilai sendiri ya Bu, mungkin ada di level berapa ya? Mungkin ada di level 6 Bu. Karena saya juga belum merasa optimal gitu ya Bu ya. Eh, Dalam membimbing anak-anak menjadi manusia yang berkarakter, apalagi tuntutan sekarang ya Bu ya. Harus berkarakter. Eh, Ya. dan saya juga belum konsisten dalam memposisikan diri saya sebagai manajer gitu. Jadi saya masih sering memposisikan sebagai teman. Jadi ada di level 6 mungkin, Bu. Oh, ya baik. Sejauh ini apakah apa yang sudah Bu Arin lakukan? Apa sih yang sudah Bu Arin lakukan untuk menaikkan level atau keinginan Bu Arin agar mencapai level berapa gitu selanjutnya? Hmm, Kalau menurut saya, eh, apa ya Bu ya? Kalau menurut saya sih nggak perlu apa ya, nggak muluk-muluk gitu Bu, nggak terlalu jauh. Paling saya ingin mencapai di 8 atau 9 gitu Bu. Ya atau enggak tengah-tengahnya 8,5 gitu. Gitu sih Bu. Ya, kira-kira apa yang bisa Bu Arin lakukan untuk bisa mencapai dalam angka 8,5 itu? eh ada sih Bu sebenarnya yang bisa saya lakukan yaitu
Pertama, mungkin saya harus terus berusaha membimbing pastinya ya Bu ya. Terus Ya. terus memotivasi agar mereka selalu bersikap positif, menghargai guru, dan yang selanjutnya mungkin saya membuat dan menerapkan keyakinan kelas mungkin ya Bu. Mungkin nanti di dalamnya ada saling menghargai atau saling apa ya, menghargai gitu, eh, yang disepakati gitu Bu, yang disepakati bersama. Dan saya juga akan memaksa diri untuk konsisten memposisikan diri sebagai manajer dan menetapkan diri untuk apa ya, untuk menerapkan kayak Bu, segitiga restitusi jika misalkan ada eh, anak yang memiliki permasalahan atau pelanggaran. Selain itu, mungkin saya juga berkolaborasi dengan wali murid, eh, dengan wali murid yang lainnya gitu Bu, supaya apa ya? Karena ya menurut saya kolaborasi itu penting lah Bu. Begitu mungkin Bu. Jadi, nah, dari beberapa hal yang tadi yang Ibu ini lakukan, kira-kira rencana mana sih yang paling dekat yang akan segera Ibu lakukan? Sepertinya kalau terkait keyakinan kelas ya Bu ya, terkait keyakinan kelas itu sudah saya buat dan sudah berjalan, dan setiap pagi suka mengingatkan nih keyakinan kelas. Lalu jika Bu Erika bertanya kira-kira apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, sepertinya apa ya Bu ya? Mungkin memaksakan diri saya untuk konsisten dan berkomitmen gitu Bu dalam memposisikan saya pribadi menjadi seorang manajer. Sepertinya itu Bu mungkin yang akan saya lakukan dalam waktu dekat. Hmm, Berarti di waktu dekat ini Bu Arin ingin memaksakan diri untuk menerapkan apa kekonsistenan Bu Arin dalam memposisikan Bu Arin itu sebagai manajer. Nah, kira-kira kapan Bu atau waktunya gitu kan? Sekarang, besok, atau minggu depan atau gimana? Kapan gitu? Hmm, Kalau eh, kayaknya sih Bu ya, lebih cepat lebih baik kayaknya ya Bu. Eh, saya akan mencoba setelah perpinjangan hari ini. Saya insya Allah besok saya akan mengubah posisi kontrol saya menjadi manajer di anak-anak itu Bu. Hmm, Ya Bu Arin. Nah, kira-kira setelah kita ngobrol banyak nih, kira-kira perasaan yang dialami oleh Bu Arin ini tentang curhatan ya, permasalahan kita tadi itu gimana gitu perasaan Bu Arin sekarang? Kalau perasaan saya tuh setelah ngobrol ini yaitu lepas gitu ya Bu, yang tadinya apa ya, ya saya sih sangat bersyukur ya Bu, alhamdulillah sudah bisa ngobrol panjang lebar dengan Ibu, bisa bertukar pikiran, terus saya juga menemukan solusi gitu Bu. Jadi eh, saat kalau punya masalah itu, kalau ditanggung sendirian itu rasanya kayak apa ya, berat Berat. Bu, berat. Tapi kalau setelah ini udah diobrolin, seperti saya punya teman untuk curhat gitu Bu, gitu. Dan saya juga berterima kasih nih Bu sudah mendengarkan seluruh permasalahan saya gitu. Jadi rasanya senang, lega gitu Bu.
Oke Bu, Alhamdulillah kalau perasaan Bu Arin menjadi lega. Mudah-mudahan apa yang Ibu Arin tadi rencanakan dapat berjalan dengan baik dan bisa berhasil ya Bu. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita, apa kesimpulan yang dapat Bu Arin dapatkan atau ambil? Ya Bu, dari obrolan kita hari ini yang dapat saya simpulkan setelah berdiskusi dengan Ibu Erika gitu sebagai coach saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi yaitu permasalahan di kelas ya Bu ya, di mana sikap anak-anak itu kurang dalam menghargai guru gurunya gitu Bu. Terus menganggap guru itu sebagai teman gitu. Lalu saya juga menemukan langkah apa selanjutnya yang akan saya lakukan dalam apa ya dalam menyelesaikan permasalahan ini Bu. Semoga saya bisa konsisten Bu menjalankannya. Eh, Mungkin jaringan ya Bu ya, sepertinya. Ya, Eh, jadi ya itu tadi Bu, kalau misalkan apa yang saya dapat simpulkan yaitu tadi karena hasil obrolan ini saya dapat menyimpulkan bahwa saya bisa mendapatkan solusi gitu Bu untuk ya, menyelesaikan masalah ini. ya, Alhamdulillah. Jadi Ibu sudah dapat kesimpulannya. Ya, Bu kesimpulan. Ada lagi Bu Arin yang mau disampaikan? Mungkin cukup dulu Bu, itu saja mungkin. Oke, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat dan sesuai dengan yang Bu Arin rencanakan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Erika. Ya, sama-sama Bu Arin. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, saya mau izin pamit ya Bu Arin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ya, mungkin kembali ke saya ya Bu ya. Bu Erika bisa mendengar? Ya, terdengar. Ya, Alhamdulillah ya Bu, luar biasa sekali dengan praktek coaching Ibu yang telah dilakukan barusan sebagai coach ya. Yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching ya. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan gitu ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apakah sudah dilakukan gitu ya pada saat dilakukan coaching itu sudah sesuai belum Bu sama indikator tadi yang telah kita bicarakan sebelumnya? Berdasarkan catatan saya, tadi kegiatan yang saya lakukan ya kegiatan coaching bersama coach, indikatornya itu sudah seperti yang saya harapkan. Jadi si coach itu sudah mengungkapkan kegalauannya atau permasalahan yang dihadapinya dan bisa mencari solusi serta sudah menemukan rencana yang akan dilakukannya sehingga si coach itu memiliki keterbukaan dan saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Itu Bu, yang tadi Iya Bu, sesuai dengan catatan saya. iya Bu, baik terima kasih. Tadi saya juga mengamatinya ya Ibu dan saya mohon izin untuk menyampaikannya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya sehingga ide-ide Koci itu tergali ya
dengan menanyakan apa permasalahannya, tadi bagaimana permasalahan itu didapat, solusinya oleh coach sendiri, terus waktu aksi nyatanya kapan, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan oleh coach sendiri tadi. Luar biasa sekali Ibu, Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach, ke depannya akan mengembangkan kompetensi apa, Bu, kira-kira? Sama Bu, saya juga akan mengembangkan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dengan eksploratif, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan dapat tergali potensi dan kompetensi coach yang setidaknya dapat meningkat dan lebih berkembang lagi. Ya, baik Bu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini, hati saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin dengan adanya kompetensi coaching dalam diri saya menjadi merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi, Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan oleh Ibu Erika ya. Terima kasih Bu Erika atas berbagi obrolan dan diskusinya ya. Lain kali kita akan berdiskusi kembali ya seperti ini ya Bu, tentunya dengan topik-topik yang bervariasi lagi ya Ibu. Oke, selalu semangat Bu, tingkatkan coachingnya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.